مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz Muhammad Zaki SAD dan seterusnya ibu-ibu pengurus beserta seluruh jajaran, ibu-ibu anggota jamaah dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah serta berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat dari beliau di hari akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu jamaah yang dirahmati Allah, dengan tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita kepada acara pengajian, yaitu kepada Bapak Ustaz Zaki kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu murid pengajian Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan berbanyak nikmat yang tercurah kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih dapat di sisa-sisa umur kita yang tidak tahu kapan kita selesainya. Jangankan ibu-ibu, saya sendiri pun tak tahu. Ya, karena faiza jaa ajaluhum wa la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Itu menunjukkan bahwa ajal kita itu sudah ditentukan. Apabila ajal dah sampai, tak dapat dimundurkan atau dimajukan walaupun sesaat. Oleh karenanya nikmati rahmat yang tercurah kepada kita pada hari ini, itu dinikmati. Bagaimana cara kita menikmatinya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibu-ibu sini dah khatam nih dah. Tak ada lain tak bukan hanya dengan bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam juga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat Nabi yang mendapat syafaat di akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu bapak dan lainnya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dan di depan dua kamera nih Pak. Mantap. Ya kan? Masuk TV. Tapi yang salah jemaah masuk TV pula. Jemaah masuk TV juga kan? Jadi nampak semuanya.
Ini salah satu bukti di dunia saja kita diperhatikan orang. Nanti di akhirat apa yang kita lakukan pada hari ini itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tunggu, kata Allah, khatamallahu ala qulubihim. Jangan tunggu Allah khatamkan hati kita. Allah matikan hati kita. Kita masih hidup, tapi Allah matikan hati kita. Wa ala sam'ihim. Jangan sampai Allah pekakan telinga kita. Wa ala absarihim. Jangan sampai Allah butakan mata kita. Ini makna peka dan buta ini bukan betul-betul peka, bukan betul-betul buta. Bukan. Nah, ya. Yang kita khawatirkan adalah Allah beri dia pendengaran yang baik, telinga yang bagus, Allah beri dia mata yang jernih, pandangan yang sehat. Tapi dalam melaksanakan perintah Allah, wa ala sam'ihim wa ala absarihim, Allah tutup telinga, Allah tutup matanya, Allah tutup pendengarannya, Allah tutup penglihatannya. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Oleh karenanya kita datang ke rumah Allah ini menambah ilmu-ilmu agama. Jangan sampai hati kita itu khatam. Itu bukan. Jangan sampai. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di rumah Allah ini menjalani kehidupan dunia ini, pasti kita ingin senang, menang, apa gitu? Senang, lenang, menang, kenyang. Enak. Hidup beriman, mati masuk surga, kata kita. Kata amal kita belum tahu, ya kan? Nah, kita bercita-cita masuk surga. Kalau ditanya siap mati, belum. Tahu berapa umur kita, belum siap juga. Jauh nih. Hah? Oh, yang muda-muda belum. Ini yang mudanya dulu kan. Belum tentu sampai umur sampai usia bunda, belum tentu kan. Masalahnya sekarang bahwa mati itu tak tentu umur. Makanya kita harus siap-siap mati. Ini Ustaz kasar betul nyebut-nyebut mati. Bahasa Quran memang mati. Meninggal tuh bahasa Indonesia. Meninggal dunia, ya kan? Dunia ini aja ditinggalkan, masuk ke alam yang baru. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini yang dikatakan tadi ingin senang, lenang, kenyang, hidup beriman, mati masuk surga, apa yang kita siapkan untuk mendapatkan itu? Kalau kita lihat ada pepatah-pepatah mengatakan kaya belum tentu cukup. Ya, miskin belum tentu kurang. Apa buktinya? Banyak orang kaya masih sibuk dunia. Bu, Allah panggil kita 3 kali saja. 2 kita boleh memilih, 1 tak boleh memilih. Ya. 2 boleh memilih, 1 tak boleh pilih. Yang 2 ini kalau kita mau boleh ikut, kalau tak mau pun tak apa-apa. Tapi yang ketiga ini mau tak mau harus, kata Allah. Apa yang pertama? Yang pertama Allah panggil kita sini, kata Allah. Hayya 'alas shalah, kata muazzin. Itu seyogyanya Allah panggil kita.
wahai hambaku, sholatlah di kami. Sholatlah. Tapi ada wa tamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Sebelah masjid Al-Ihsan, tak datang masjid. Yang datang syukur ya. Ini bapak kami datang, kami tidak disebut. Kenapa? Tadi wa ala sam'ihim, Allah pekakkan telinganya. Corong depan rumah dia, azan sekuat-kuat tidak, tapi Allah sudah pekakkan telinga dia. Akhirnya Allah panggil dia, dia tak mau. Jadi masa panggilan Allah kita tak mau? Panggilan suami saja kalau kita tak datang masuk neraka, apalagi panggilan Allah. Panggilan suami, bu, sinilah dek, sinilah yang. Walaupun dah tutu ni gelirak dengan sayang, masih ada bukan? Masih ada, mantap. Kalau sampai tua, mantap. Allah Akbar. Payah buat itu, tak dapat buat itu. Ya, kalau waktu nikah, tangguhlah. Kalau bulan kalau bintang, cucuk labi-labi gitu. Ya, nanti janganlah sampai dah berumur tidak begitu pula. Panggilan suami tetap kita datang. Apalagi panggilan Allah. Ini juga harus kita datang. Yang kedua, Allah panggil kita untuk melaksanakan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik. Alhamdulillah, bersyukur yang sudah berangkat haji. Yang macam awak-awak ni bilolah lagi. Sekarang sekali daftar nunggunya berpuluh-puluh tahun. Sekarang 65 kata dah tak boleh lagi pula. Ajak. Jadi macam mana Ustaz? Daftar ajalah. Daftar, niat dah sampai. Masalah kita pergi atau tidak, itu serahkan kepada Allah. Kepada Allah. Daftar aja. Duit kami belum cukup Ustaz. Yang ada tu daftar dulu sikit. Karena saya daftar haji itu berapa buka pertama? 100.000 ya. Kalau kita tak buka, bila lagi nak buka? Daftar 100.000, apa salah 5 sebulan sekian, sanggup awak lah. Artinya apa? Dengan daftar saja kita sudah berniat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Kadang kita sedih juga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau orang yang rindu akan Mekah, akan naik haji, tak menangis di pipi, menangis di batin. Ada yang dulu 2019 dipanggil, tak jadi berangkat. Kenapa? Covid. Syukur-syukur tahun ini dia dipanggil. Ya. Rupanya dibatasi pula. Ini aja. Rindu dengan tanah suci. Yang kedua. Yang ketiga, Allah panggil kita. Itu yang katakan tadi, mati. Ya. Apabila sudah sampai ajal, maka tak dapat lagi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia atau mati. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan tadi, dua yang awal itu panggilannya boleh kita ikuti, boleh tidak. Allah panggil salat, yang mau ikut silakan, yang tak mau pun tak apa-apa. Tanggung sendiri risiko. Haji, dah ada duitnya, dah ada hartanya, mau daftar silakan, tak daftar juga silakan. Yang tak daftar tanggung risikonya.
Karena tak dikatakan Islam seseorang apabila dari kelima rukun itu tidak ditunaikan. Syahadat sudah, salat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji tak pergi. Padahal dia mampu. Ya. Padahal dia mampu. Maka tak sempurna Islamnya kalau dia tidak menunaikan ibadah haji. Ini dekat-dekat ibadah hajinya. Ya, kadang-kadang dengan orang tahu ni nak berangkat haji hati sedih, bilulah awak. Itu yang kadang-kadang bertanya-tanya kita di dalam hati. Kadang berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikanlah umur saya ya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan kita sebagai ibu-ibu saya sebagai muslimah. Tadi dikatakan ibu-ibu mau masuk surga, Bu? Hah? Mau masuk surga, Bu? Mau tahu caranya? Enggak. Tak banyak, Bu. Perempuan masuk surga ini tak banyak. Beda dengan laki-laki. Laki-laki ini banyak syarat nak masuk surga. Kalau perempuan tak banyak syarat masuk surga, tapi anehnya banyak perempuan pula dalam neraka. Ya. Apa syarat perempuan masuk surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi riwayat Ahmad. Kata Nabi, syarat mau masuk surga itu qila laha dakhulil jannah, masuklah ibu-ibu ke dalam surga, min abwabul jannah syi'ti, dari pintu mana saja yang ibu-ibu suka apabila ibu mengerjakan hal ini. Apa kata Nabi? Yang pertama adalah iza shallatil mar'atu khamsa, yakni perempuan-perempuan yang mengerjakan salat yang 5. Ya. Iza shallatil mar'atu itu perempuan, khamsa 5, mengerjakan salat yang 5. Salat apa, Pak? Salat apa, Bu? Salat fardu. Apa masalahnya? Masalahnya adalah bagi ibu-ibu banyak yang menambah cuti. Ya. Dulu waktu ibu-ibu yang muda-muda atau ibu-ibu yang dulu muda pernah enggak menambah cuti, Bu? Hah? Bersih tengah malam, besok aja lah mandi. Pernah, Bu? Nah kan? Makanya Rasulullah mengingatkan, jangan sampai sholat 5 waktu itu ditinggalkan, dilalai-lalaikan, dicari-cari alasan bonus subuh nantilah kamu tinggal loh. Bersihnya isya, nanti mandinya pagi. Berapa sholat yang ditinggalkan, Bu? 2. Sholat isya tinggal, sholat subuh tinggal. Ya, terima kasih. Ya. Jadi yang sering ditinggalkan oleh ibu-ibu itu sudah selesai haidnya, tidak langsung segera mandi, tapi menunda-nunda untuk membersihkan diri. Itu banyak kejadian. Tapi Ustaz, banyak nanti kalau dah mandi takut keluar lagi, mandi lagi. Tapi kalau dah kita rasa itu sudah bersih, maka mandilah kita. Ini dah bersih nih, tapi nantilah mandi, besok aja lah mandi. Jangan sampai kejadian seperti itu. Kalau pernah kejadian, bertobatlah kita kepada Allah. Ya Allah, bertobat, ya Allah.
yang dulu-dulu aku buat macam tu, ampunlah dosa aku ya Allah. Yakinlah Allah akan mengampuni dosa kita. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah pasti akan mengampuni dosa hambanya kepada Rabb-Nya. Gampang itu bagi Allah. Cuma Allah tidak akan mudah mengampuni dosa seseorang dengan saudaranya. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ibu-ibu mau masuk surga dari pintu saja yang mana ibu suka, wasomat sahroha, dan berpuasa sebulan. Ini kasusnya sama, Bu. Jadi ada di iklan-iklan itu, janganlah pernah kamu menikahi seseorang perempuan yang puasanya full 1 bulan. Betul atau salah? Mana ada perempuan yang puasa full 1 bulan? Pasti dicukupikan. Jadi kalau ada puasa yang full 1 bulan, curigai kan? Kecuali ada masalah. Atau dia minum obat penahan haid. Kalau melaksanakan ibadah haji kan begitu. Ya, itu kan cuma rukhsah keringanan hanya untuk melaksanakan ibadah haji saja. Ini juga kejadian sama kita ibu-ibu. Seminggu tak berpuasa, kira-kira ada ganti, Bu? Senyap loh. Yang ibu-ibu yang masih mengalami haid ya, tak berpuasa selama seminggu di bulan Ramadan. Apakah sudah ganti atau belum? Belum. Ya. Ngapo masih lebaran. Habis lebaran tak? Besok ganti. Kalau ditanya besok ya lagi Ustaz. Kalau ada kesempatan gantilah, Bu. Kenapa? Karena kita tak tahu kejadian kita berikutnya. Lebih enak lagi kalau ajak suami, Bang, puasa yuk. Ajak dia puasa Senin Kamis. Kan satu rumah berpuasa kan enak. Jadi suami dapat puasa sunnahnya, kita dapat puasa ganti. Ya, bapak-bapak tuh kalau diajak mau aja. Karena prinsip bapak-bapak nih, suami-suami nih, kalau istri senang, rumah tangga tenang, kami pun senang renang. Tapi kalau istri susah, rumah tangga entah macam mana bentuknya, awak pun susah hati. Jadi kalau baiti jannati, rumahku surga itu terletak istri. Kalau istri kita balik istri senyum, itu surga tuh. Kalau balik istri semberut aja, bom Hiroshima kejap lagi meledak, kan? Itu dalam hati suami kadang-kadang begitu. Ya. Jadi ajak suami. Suami itu kalau diajak mau dia. Kecuali bingal betul suami. Tapi ajak aja lah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu dua ya. Silakan Bu. Yang pertama tadi adalah idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha. Yang ketiga wa hafizat farjaha. Wa hafizat farjaha adalah mampu menjaga malu. Ini banyak perempuan-perempuan yang terjadi sekarang ini tak malu lagi. Tak malu punya anak-anak tanpa ayah. Tak malu bahwa dia sudah berzina. Tak malu dia punya aib yang besar di tengah masyarakat. Tak malu dia keluar tanpa menutup aurat. Banyak sekarang ini orang-orang perempuan yang seperti itu. Ya, punya anak suami tak ada. Slow saja. Dah mengikut gaya-gaya
barat. Orang barat itu kalau mau punya anak tanpa suami, beli di bank sperma. Jadi nanti dengan bayi tabung baru dimasukkan ke dalam rahim seorang perempuan. Maka hamillah perempuan tersebut tanpa seorang ayah. Kalau dulu Indonesia ini kalau ada anak tanpa ayah susah buat kakak. Siapa kepala keluarganya? Tak ada. Sekarang ibu-ibu sudah bisa. Ya. Jadi nama ibunya aja yang ada. Nama ayahnya enggak ada. Kita khawatir apa? Kalau sudah kurang rasa malu bagi seorang perempuan, maka terancamlah anak cucu keturunan kita ke depan. Kenapa terancam? Karena tidak ada lagi orang yang akan suka menikah. Kurang orang minat untuk menikah. Di negara barat itu, ya, mereka rata-rata menikah di atas 35 tahun ke atas. 40 masih ada juga belum menikah. Kita beranjak aja nak gadis 20 udah sibuk-sibuk nih. Aduh nak calon. Kalau barat-barat tidak. Kenapa? Karena kebutuhan biologis mereka sudah terpenuhi. Mereka bebas. Jadi kalau sudah terpenuhi kebutuhannya, maka dia tidak ingin lagi untuk menikah. Makanya pertumbuhan di negara barat itu rendah. Kalau kita, anak kita banyak-banyak, tapi sekarang pun dah mulai takut. Anak satu aja lah, anak dua aja lah. Pak Ustaz anak berapa? Anak 4. Anak saya dah 4. Kalau istri masih 1. Anak 4. Kalau istri saya mau nambah lagi anak, siap. Saya siap aja. Ya susah dulu rumah. Karena saya punya prinsip, kenapa? Bukan karena banyak anak banyak rezeki. Sebetulnya banyak anak itu memang berat, ya kan? Kerjakan yang satu nangis. Kerjakan yang satu buat ulah. Itu baru 4. Ada kawan saya itu 6, lebih muda dari saya. Ya, usia dia 36 tahun. Saya sekarang ini udah 40 tahun. 12 tahun pernikahan, 4 anak. Ya. Itu rapat-rapat lah. 1-2 rapat, 3-4 rapat. Jadi kita khawatirnya itu nanti kalau sudah perempuan-perempuan kita ini sudah kurang rasa malunya, khawatir kita begitu. Sudah banyak. Saya 2006 lalu, kamu udah 2006 berarti saya masih mahasiswa itu. Ada kunjungan mahasiswa se-Nusantara ke Jogja. Ada satu tempat namanya Kaliurang. Kaliurang tahu bu? Tempat maksiat ya. Itu rumah-rumah penduduk, ya, rumah penduduk itu, rumah orang desa itu. Mereka buat kamar-kamar. Kemudian di macam homestay. Orang kampung itu buat seperti itu karena daerahnya dingin. Jadi satu malam pas pulang malam minggu kami pulang dari Malioboro mau nginap di Kaliurang, itu susah nyari penginapan. Kami tanya sama supir, kok penuh pula penginapan sini? Itu mahasiswa sama siswa semua isinya tuh Pak. Loh kok bisa begitu? Di sini bebas. Kacau juga. Sebulan pulang Gunung Merapi meletus. Rata hanguslah kampung itu. Udah maksiat udah. Ini kacau juga kalau mau anak ke sana nih. Masalahnya Yogyakarta tuh kota pelajar. Kota pelajar.
Kita ingin anak kita sukses, punya pendidikan bagus, karena sana pendidikannya bagus-bagus semua. Kita khawatir kalau anak kita tidak dibekali dengan agama, khawatirnya mereka takut rusak di sana. Itu yang kita takut. Bukan mereka pulang bawa ijazah, mereka pulang bawa anak. Ini yang kita khawatirkan. Dapat juga cerita dari kawan, bahkan ada anak-anak yang lugu dikerjain juga. Anak lugu laki-laki dikerjain sama yang perempuan. Rusak juga anak. Jadi memang kalau tak kuat-kuat iman, karena susah. Kalau tak kuat-kuat iman kita di sekarang ini, khawatir. Ya tak tutup kemungkinan juga di rumah ini begitu juga. Ya. Kita khawatir kalau keturunan kita, anak cucu keturunan kita ada yang rusak gara-gara ulah daripada mungkin anak-anak kita. Kita jangan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak cucu kita, keturunan kita seterusnya jangan sampai ada yang seperti itu. Amin. Ya Rabbal alamin. 3 ya. Hafizat farjaha. Maka rasa malu itu harus betul-betul dijaga. Makanya kita itu sebetulnya anak-anak gadis itu sebetulnya jangan terlalu dekat dengan laki-laki, apalagi sampai berboncengan. Kalau bisa kita, laki-laki ini kalau suruh dia melamar takut. Kalau dia tak siap, lamarlah anak ibu ni, takut dia. Tapi kalau ajaklah jalan-jalan anak ibu ni, begini tu. Tapi lamarlah anak ibu ni, takut dia. Kecuali kalau sudah betul-betul siap. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mau masuk surga dari pintu mana saja yang ibu-ibu suka, wa ata'at zaujaha, jaga beras kita, taat kepada suami. Saya tanya, kira-kira di rumah mana yang volumenya lebih besar, ibu atau bapak? Senyum-senyum semua nih. Bapak jarang melakukan. Ya. Maksud lebih besar itu bukan dalam mendidik anak, tapi ibu bercakap-cakap dengan suami, itu suara nada ibu lebih tinggi daripada suami. Khawatirnya kita berbicara dengan orang lembut, dengan suami tak tanggung galak kan? Kalau dengan orang galak, dengan suami galak, mungkin kita bilang, oh memang bawaan dia nih, kan? Tapi dengan orang lembut dia minta ampun, dengan suami galak dia minta ampun. Ya. Jadi ingat-ingat dulu kira-kira kalau suami pulang kerja itu disambut dengan bagaimana kira-kira? Sudah mandi atau belum? Pakaiannya bersih atau tidak? Wangi atau tidak? Atau suami pulang pakai pakaian yang koyak-koyak? Daster itu koyak-koyak lah. Masih ada bau belacan, bau angin masih ada. Kalau mau menyenangkan suami, tahu jam berapa suami pulang? Jam 3 atau jam 4. Maka sebelum suami pulang mandilah kita dulu. Tak pun kita bersolek macam apa itu, setidaknya wangilah kita. Kalau suami pulang, suami pulang badan penat, muka lusuh, ya. Sampai di depan, di luar banyak asap pengap, banyak debu, sampai rumah menghirup, bau lagi. Jadi kalau dah di luarnya macam-macam bau, sampai rumah dapat bau wangi istri, aduh senang. Ya.
Jangan takut berubah dulu. Walaupun nanti kata suami juga ngaku tuh dia. Bang kata Pak Ustaz, supaya tahan suami itu kalau abang balik lah mandi dulu kami, kan? Pakai baju bersih, salam suami balik, ya kan? Kasih air yang disuka, kalau putih kasih putih, kalau disuka kopi kasih kopi. Nah, ya. Walaupun nanti dibilangnya abang dapat adik berbiak tidak ada kan? Tidak, nak berubah. Tapi mau masuk surga, ya. Nah, wanita-wanita yang masuk surga pertama kali kata Nabi itu ada 4. Ya, Sayyidatun Nisa, penghulu dari para perempuan-perempuan, fil jannah arba'ah. Jadi penghulu perempuan-perempuan dalam surga itu ada 4. Yang pertama Maryam, ibu Nabi Isa. Yang kedua Khadijah al-Kubra. Ya. Yang ketiga Fatimah Az-Zahra. Yang keempat Aisyah. Jadi itu yang dikatakan Rasulullah sebagai Sayyidatun Nisa, pemimpin dari wanita fil jannah, di dalam surga. Jadi ikut yang keempat itu. Betapa sabarnya Maryam, dituduh dia punya selingkuhan, dituduh dia berzina, sehingga lahirlah Nabi Isa tanpa seorang ayah. Betapa teguhnya Khadijah yang begitu percaya akan turunnya wahyu pertama. Rasulullah menyampaikan bahwa dia menerima wahyu pertama itu langsung percaya Khadijah. Begitu juga Sayyidatuna Fatimah, dari sejak kecil mengikut ayahnya dilempari kotoran unta saat sholat, usus unta, dia sambil menangis membersihkan pundak ayah. Sampai hidup dengan Ali bin Abi Thalib dalam keadaan susah. Bahkan pernah bertemu kepada Rasulullah, wahai ayahanda, kami ini susah betul, berilah kami satu orang pembantu untuk membantu kehidupan kami. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menolak, janganlah engkau mengambil pembantu. Kami letih ya ayahanda, kata Fatimah. Kalau kamu letih, kata Rasulullah SAW, maka bacalah surat Al-Ikhlas 33 kali, Al-Falaq 33 kali, dan An-Nas 33 kali. Setelah diterapkan itu, datang lagi, wahai ayahanda, kami tak butuh lagi pembantu. Setelah membaca itu, tubuh kami terasa segar dan penuh kekuatan. Jadi kalau yakin kita, ikhlas kita untuk berbakti kepada suami, maka lakukan itu dengan seikhlas-ikhlasnya. Kadang banyak di media sosial ini merusak, ya, membuat seorang istri itu seolah-olah ingin memberontak kepada suami. Sebagai contoh, ada di media sosial mengatakan betapa susahnya yang dilakukan istri. Mulai dari bangun pagi, dia duluan bangun, menyiapkan sarapan, ya, menyiapkan anak sekolah. Setelah anak sekolah, suami semua pergi, tinggallah dia sendiri di rumah, menyiapkan dan membersihkan rumah, masaknya lagi, apanya lagi, ya kan? Sampai suami pulang, suami istirahat, istri nggak istirahat, masih juga kerjakan rumah lagi, sampai malamnya. Itu yang dilakukan istri. Tapi bukan berarti dengan begitu membuat istri tidak lagi taat kepada suami dan membanding-bandingkan pekerjaan dengan suami. Kalau terasa lelah, sampaikan, bang, aku lelah. Bang, anak kita ramai bang, sama-samalah kita. Ya, saya gitu. Bangun pagi, sama-sama yang menyiapkan anak, nanti yang buat sarapan.
ikut sama-sama sampai mengantar selesai. Jadi buatlah suami pengertian. Kalau suami belum pengertian, berdoa kepada Allah. Kalau suami berat, suami ini banyak yang ditanggungnya. Suami itu menanggung pertama dosa istri. Jadi kalau ibu-ibu buat dosa, suami ikut nanggung dosa ini. Ibu keluar rumah tak pakai jilbab, tak dilarang oleh suami, maka suami dapat dosa juga. Ibu dapat dosa juga. Suami pun dapat dosa juga. Kemudian seorang laki-laki menanggung dosa ibunya. Kalau ibunya masih hidup, ibunya juga keluar rumah tidak menggunakan jilbab. Anaknya nak menegur, maka anaknya dapat dosa. Seorang laki-laki menanggung dosa anak perempuannya. Ayah menanggung dosa anak perempuannya. Kalau tak diajarkan anak perempuannya berbuat baik, menjaga diri, menjaga malunya, maka seorang ayah juga dapat dosa. Seorang saudara menanggung dosa saudara perempuannya, adiknya atau kakak kandungnya, sampai adik atau kakak kandungnya menikah dengan orang lain. Jadi kalau saya punya adik yang belum menikah, maka dosa adik saya itu masih saya tanggung sampai adik saya itu menikah. Kalau sudah menikah, maka diserahkan kepada suaminya. Makanya kami bapak ini, kalaulah istri buat ulah, sampaikan nasihat. Tanda juga tak lagi kan. Jadi kalau ada ibu buat ulah tak dinasihat suami, berarti suami mau dosa juga. Tapi kalau suami paham, suami ngaji, kalau istrinya buat ulah, nasihat. Setiap dalam rumah tangga pasti ada durinya, pasti ada ombaknya, gelombangnya. Jadi ada seorang ustaz mengatakan, kalaulah kita diterpa ombak, janganlah pernah melompat dari kapal. Artinya apa? Kalau rumah tangga itu diibaratkan sebuah kapal, diterpa ombak yang tinggi, karena kita misalnya sudah terombang-ambing, akhirnya memutuskan terjun ke laut, bukan masalah yang selesai, akan timbullah masalah yang lebih besar. Ini kadang anak muda zaman sekarang, rumah tangga muda zaman sekarang ini tidak, sikit aja diombak kapalnya ada loncat, sikit aja terombak ada loncat. Banyak kejadian. Dan dibuktikan bahwa perceraian itu lebih banyak daripada orang yang menikah di kota Dumai. Orang yang menggugat cerai lebih banyak. Sudah banyak yang konsultasi, Ustaz, suami saya ngancam saya, Ustaz. Ngancam apa tuh? Saya nak diceraikan nih, Ustaz. Masih ngancam, belum lagi Bu. Itu macam mana? Dah jatuh talak, belum lagi Bu. Kan masih akan kan belum. Nanti aku pukul nanti, kan nanti kan belum lagi kan. Baik-baik aja lah dengan suami. Ya. Artinya apa? Begitu mudahnya. Yang perempuan begitu juga, kurang sikit duit belanja, ngamuk. Atau suaminya memberi ibunya sedikit, marah. Padahal ibunya itu adalah masih kewajiban laki-laki. Kalau ibu udah menikah, ibu tak ada kewajiban dengan ayah sama ibu, orang tua. Tapi kalau laki-laki sudah menikah, tetap masih ada kewajiban kepada ibu dan ayahnya. Tapi laki-laki yang baik, dia juga tidak akan menyia-nyiakan mertuanya. Ya. Jadi ada satu kisah itu, seorang perempuan, suaminya pergi berdagang. Datanglah berita bahwa mengatakan ayahnya sakit. Kata perempuan ini, nantilah kalau suami saya pulang baru saya pergi.
Ya. Datang utusan lagi, pulanglah, ayahmu udah sakit kuat nih, nampaknya tak lama lagi. Katanya suami saya belum pulang, nantilah kalau suami saya pulang saya ke sana. Sampai ayahnya meninggal, datang lagi utusan, pulanglah, ayahmu udah meninggal lah tuh, tengoklah untuk yang terakhir kalinya. Suami saya belum pulang, kata. Ya kan? Begitu seorang istri yang begitu taat kepada suaminya. Padahal kalau dia pulang pun mungkin suami tak marah. Tapi zaman sekarang tak berlaku, Bu. Kenapa tak berlaku? Kan bisa nelpon. Kalau ayah sakit nelpon, bang, ayahku sakit, balik ya bang. Kalau dulu kan tak bisa, kalau dah pergi entah bila balik, suami tak tahu. Pokoknya abang pergi kira-kira sebulan lagi lah baru balik. Ya kan? Begitu dulu kan? Kalau sekarang kan tidak, pergi baru 10 menit pergi tak bisa telepon. Jadi tak berlaku yang itu kan? Bisa kita minta izin lewat telepon. Jadi itulah menunjukkan betapa taatnya seorang istri kepada suami selagi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi 4 hal. Dapat aja ibu buat yang 4 itu, Bu, masuk surga. Qila laha dukhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Min abwabul jannah syi'ti, dari pintu surga mana saja yang ibu mau, ibu suka. Ya, mau pintu Firdaus, Ar-Rayyan, ya, Ma'wa, terserah, kan sedap. Kami tak adalah macam itu loh. Ya. Dan Rasulullah tahu bahwa keempat itu tidaklah mudah, karena banyak kadang-kadang yang di antara 4 itu dilalaikan oleh perempuan-perempuan. Melalaikan sholat, melalaikan ganti puasa, kemudian tidak menjaga rasa malunya, dan juga tidak taat kepada suaminya. Ini adalah 4 hal yang mungkin saja berat untuk dilakukan ibu-ibu, tapi inilah sebab musabab ibu-ibu mau masuk surga. Ini ada tanya jawab, oh ya? Ada tanya jawab atau langsung tutup aja? Ada tak mau tanya? Ada, kalau ada tanya jawab boleh silakan. Insyaallah kalau bisa jawab kita jawab. Masih ada 5 menit lagi. Masih ada 5 menit lagi. Kasih kesempatan. Tanya lagi, Bu. Nampak ada paham semua. Bang, udah ibu udah khatam semua. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk di majelis ilmu itu kadang tidak semua ada ilmu baru, tapi ulang kaji untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kemudian mengkaji-kaji untuk menguatkan diri kita. Dan juga duduk di majelis ilmu ini, selama kita duduk di majelis ilmu, ribuan malaikat mendoakan kebaikan buat kita, kan itu yang kita cari. Selain bertambahnya ilmu, mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan dalam hati kita. Niat yang pertama adalah mudah-mudahan kita selalu diberi rahmat dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan juga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Niatkan juga bagi anak cucu keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan niatkan juga untuk kedua orang tua kita. Kita niatkan juga untuk rezeki kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban, mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Ghaffar, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak cucu keturunan kami ya Allah. Ampuni dosa sahabat-sahabat kami yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki, bukalah pintu rezeki kami ya Allah, rezeki yang halalan tayyiban mubarakan ya Allah. Allahumma ya Allah, seandainya rezeki kami jauh, Engkau dekatkanlah ya Allah. Seandainya rezeki kami di langit, Engkau turunkan ya Allah. Seandainya rezeki kami di bumi, Engkau tumbuhkan ya Allah. Seandainya rezeki kami dekat, Engkau sampaikanlah ya Allah. Allahumma ya Allah ya Syifa, yang Maha Penyembuh, apabila di antara kami ya Allah, di antara saudara kami ya Allah, di antara keluarga kami ya Allah, ada dalam keadaan sakit ya Allah, Engkau angkatlah penyakitnya ya Allah, agar dapat saudara kami beraktivitas bersama dengan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, tunjukilah kami jalan yang benar ya Allah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya ya Allah. Dan tunjukkanlah ya Allah kalau suatu itu jalan adalah jalan yang sesat ya Allah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah amal salat kami ya Allah. Terimalah amal puasa Ramadan yang telah kami lakukan waktu yang lalu ya Allah. Terimalah amal-amal ibadah kami yang lainnya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, kabulkanlah segala permintaan dan doa kami, karena Engkaulah Maha penerima doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa na'udzubika minar riya wa na'udzubika min azabil qabr wa min azabid dunya wal akhirah wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada ibu-ibu kalau ada yang salah mohonlah dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Ustaz M. Zaki yang telah memberikan ceramahnya kepada kita bersama dengan secara berpanjang. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapatlah hendaknya kita pahami dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz Muhammad Zaki sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan janganlah bosan-bosan kalau kami nanti mengundangnya kembali.